Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita masuk ke topik yang rasanya nggak bisa dihindari ya kalau bicara soal keuangan di Amerika Serikat, pajak penghasilan federal. Ini topik yang selalu panas, rumit, dan punya sejarah panjang yang ya penuh keunikan. Sumber kita kali ini diambil dari buku klasik Business Adventures yang memang punya satu bab khusus gitu, mengupas sejarah dan skala keanehan pajak ini. Judul babnya sendiri, The Federal Income Tax, Its History and Peculiarities. Jadi, tujuan kita sekarang adalah coba mengerti kenapa pajak ini begitu fundamental, gimana ceritanya bisa jadi serumit sekarang, dan kenapa sih ini relevan buat Anda semua. Kita bakal lihat sejarahnya, kontroversi utamanya, terus celah-celah hukumnya yang legendaris itu, sampai, ya ampun, susahnya minta ampun buat mereformasinya. Oke, mari kita langsung mulai kupas tuntas. Pertama nih, betapa dalamnya pengaruh pajak ini. Rasanya hampir nggak ada aspek hidup di AS yang nggak tersentuh. Lahir, nikah, kerja, bahkan keputusan bisnis sekecil apapun. Ada cerita lucu. Katanya turis Amerika di Venesia itu nemu plakat di kotak sumbangan gereja yang tulisannya, sumbangan Anda bisa dikurangkan dari pajak penghasilan AS. Gila kan? Sampai segitunya loh. Penulis David Bazelon bahkan bilang, pajak ini menciptakan dua jenis uang. Uang sebelum pajak dan uang sesudah pajak. Benar-benar membelah cara orang berpikir soal uang ya. Benar sekali. Dan di balik sistem yang merasuk begitu dalam ini, ada semacam kontradiksi besar. Beberapa kritikus menyebutnya kebohongan inti. Secara teori di atas kertas, tarif pajaknya kan progresif, makin tinggi pendapatan, makin tinggi persentase pajaknya. Tapi undang-undangnya sendiri itu penuh dengan apa yang disebut pintu keluar. Pintu keluar. Maksudnya celah hukum gitu ya? Betul, loopholes, yang memungkinkan orang-orang super kaya itu hampir nggak pernah bayar tarif puncak yang tertulis. Oh ya. Ada contohnya nggak biar kebayang? Ada. Data dari tahun 1960-an itu nunjukin fakta menarik loh. Orang dengan pendapatan katakanlah 200.000 sampai 500.000 dolar setahun, itu gede banget waktu itu ya. Rata-rata cuma bayar pajak sekitar 44%. Terus yang pendapatannya di atas 1 juta dolar pun, rata-rata bayarnya di bawah 50%. Padahal tarif tertulis paling tinggi waktu itu bisa sampai 91%. Wah, 91%. Jauh banget ya bedanya sama yang dibayar. Jauh. Bandingan coba sama misal wajib pajak lajang yang pendapatannya cuma 42.000 dolar, itu mungkin malah bisa kena tarif efektif sekitar 50%. Jadi ada jurang besar antara teori dan praktek. Wow, itu ironis banget ya. Selain itu, kritik lainnya kan soal kerumitannya yang, bikin pusing kepala. Konon katanya undang-undang dasarnya saja ribuan halaman, belum aturan turunannya. Betul, betul. Internal Revenue Code tahun 1954 itu aja udah lebih dari 1.000 halaman. Kalau ditambah semua peraturan pelaksana dan putusan pengadilan, wah, bisa sampai 17.000 halaman. Kerumitan ini jelas bikin pusing warga biasa yang mau patuh kan. Tapi ini justru jadi, ladang emas buat para penasihat pajak mahal. Jadi yang kaya makin diuntungkan ya, karena bisa bayar ahli. Bisa dibilang begitu, mereka bisa bantu orang kaya cari jalan di labirin aturan ini. Sampai muncul cerita-cerita yang agak absurd itu. Contohnya? Kayak ada aktor yang punya bisnis sampingan jualan kerikil cuma demi dapat pengurangan pajak. Atau struktur bisnis yang melibatkan mitra yang bahkan belum lahir. Hah? Mitra belum lahir? Gila ya? Ini bikin penasaran, gimana ceritanya sistem ini bisa jadi begini? Awalnya kan nggak serumit ini mestinya. Tentu saja tidak. Sejarahnya memang unik. Apalagi kalau kita bandingin sama Inggris misalnya. Di Inggris, pajak penghasilan modern itu muncul pas era Perang Napoleon. Tapi waktu itu sangat nggak populer. Apalagi sistem potong langsung withholding itu. Sempat dihapus, terus muncul lagi, dan ya pelan-pelan diterima. Tarifnya naik gila-gilaan sih, sampai di atas 90% di tahun 60-an. Nah, kalau di Amerika Serikat gimana? Kok kesannya lebih anti pajak penghasilan gitu di awal? Amerika memang lebih lambat dan sering kambuh gitu. Ada sih usaha-usaha awal di zaman kolonial, tapi ya gitu deh. Usulan pajak penghasilan federal pertama tahun 1814 itu ditolak mentah-mentah. Sempat ada pajak waktu Perang Sipil, tapi pajak masa damai pertama tahun 1894 malah dibatalkan Mahkamah Agung. Jadi kayak maju mundur. Terus kapan dong titik baliknya?
Kuncinya baru datang tahun 1913 dengan amandemen ke-16 konstitusi. Nah, ini yang akhirnya ngasih lampu hijau permanen buat pajak penghasilan federal seperti yang kita kenal sekarang. Jadi 1913 itu momen pentingnya. Pajaknya waktu itu kayak gimana? Mirip sekarang. Wah, jauh berbeda. Tarifnya super rendah. Cuma 1% di lapisan bawah, dan paling tinggi itu cuma 7% buat pendapatan super besar. Cuma 7%? Rendah banget. Iya, tapi disinilah bagian yang benar-benar menarik mulai terlihat. Perubahannya drastis dan cepat. Perang Dunia I bikin tarif meroket sampai 77%. Dari 7% ke 77%. Cepat sekali. Betul. Lalu masuk era 1920-an yang sering disebut masa keemasan. Pajak rendah, tarif dipangkas habis-habisan. Lapisan bawah 1,5%, puncak cuma 25%. Plus banyak banget pembebasan pajak exemptions yang bikin mayoritas orang nggak perlu bayar sama sekali. Kedengerannya enak ya, era 1920-an itu. Kayaknya pajaknya ringan banget. Nah, ironisnya di sini. Justru di era pajak ringan inilah lahir dua celah hukum besar yang paling bandel sampai sekarang. Loh, celah hukum lahir pas pajak rendah. Kok bisa? Apa aja tuh? Pertama, perlakuan khusus buat keuntungan modal capital gains tahun 1922. Kedua, tunjangan deflasi persentase percentage deflation allowance buat industri minyak tahun 1926. Ini agak menantang narasi sederhana, bahwa tarif rendah otomatis berarti sistem yang simpel dan adil kan? Menarik. Jadi, celah hukum justru lahir saat pajak lagi rendah-rendahnya. Terus gimana setelah itu? Depresi besar dan Perang Dunia II pasti mengubah segalanya lagi ya? Tepat sekali. Tarif melambung lagi, gila-gilaan. Puncaknya sampai 94% di akhir Perang Dunia II. 94%? Iya, dan exemptions dipangkas jadi jauh lebih banyak orang dari kelas pekerja dan menengah yang akhirnya kena pajak. Sebelumnya kan banyak yang bebas pajak. Inilah konteks yang kemudian memicu pemotongan pajak besar-besaran era Kennedy-Johnson tahun 1964. Itu pemotongan tarif terbesar dalam sejarah AS. Dari 91% turun ke 70% di puncak. Lumayan turunnya, tapi tetap tinggi ya, 70%. Masih tinggi, betul. Tapi yang menarik, upaya buat menutup celah hukum yang sudah ada tadi, itu malah banyak yang gagal. Jadi tarif turun, tapi celah hukumnya tetap ada. Ini memunculkan pertanyaan, pentingnya, apakah sistem pajak AS sekarang, yang katanya didasarkan pada kemampuan membayar, malah jadi kurang adil dibanding versi simpel tahun 1913 dulu? Padahal tarif puncaknya jauh lebih rendah sekarang. Oke, ini bikin makin penasaran soal pintu keluar atau celah hukum tadi. Bisa kita bedah beberapa yang paling terkenal. Misalnya capital gains. Itu gimana sih cara kerjanya? Tentu, capital gains ini intinya adalah keuntungan dari penjualan aset investasi, bisa saham, properti, obligasi, apa aja yang Anda miliki lebih dari periode tertentu, dulu sih 6 bulan. Nah, keuntungan ini pajaknya jauh lebih rendah dibanding gaji atau upah kerja Anda. Tarifnya bisa setengah tarif normal Anda atau maksimal 25% tergantung mana yang lebih rendah. Kenapa bisa ada perlakuan khusus begitu? Kan sama-sama uang ya? Argumen pendukungnya biasanya soal mendorong orang mau ambil risiko investasi. Terus katanya ada kesulitan teknis juga buat mengenakan pajak atas kenaikan nilai aset sama seperti pendapatan rutin. Tapi ya, kritik utamanya soal keadilan. Kenapa uang hasil kerja keras dipajaki lebih berat daripada uang yang didapat dari uang lain? Ini jelas menguntungkan orang yang sudah punya modal duluan. Bener juga sih. Ada cerita menarik dari David Shoskin. Dia kan presenter TV terkenal, pernah wawancara para multijutawan. Ditanya soal tarif pajak yang tinggi waktu itu, mereka santai aja bilang, nggak masalah kan ada capital gains. Wah, itu nyelekit juga ya dengernya. Berarti memang jadi andalan banget buat yang kaya. Terus ada lagi stock options yang sering disebut-sebut. Itu gimana cara kerjanya? Bisa jadi keuntungan model? Oke, gampangnya gini. Bayangkan Anda kerja di perusahaan, terus ditawari kesempatan untuk beli saham perusahaan itu beberapa tahun lagi, tapi dengan harga hari ini yang mungkin masih murah. Nanti, kalau beberapa tahun kemudian harga sahamnya sudah naik tinggi dan Anda beli lalu langsung jual, nah keuntungannya itu dianggap capital gains, bukan gaji tambahan. Jadi pajaknya lebih ringan. Oh, gitu ya. Jadi semacam bonus besar buat para eksekutif, tapi pajaknya lebih kecil dibanding kalau dikasih bonus tunai gitu.
Kurang lebih begitu, makanya populer banget di kalangan eksekutif. Bahkan mereka bisa dapat keuntungan ini sebelum keluar modal sendiri untuk beli sahamnya. Paham. Sekarang gimana dengan celah yang katanya paling dibenci, yaitu percentage depletion buat minyak? Apa yang bikin ini spesial banget? Ini memang luar biasa sih aturannya. Jadi pemilik sumur minyak itu bisa mengurangi sampai 27,5% dari pendapatan kotor sumurnya dari penghasilan kena pajak mereka. Bukan dari keuntungan bersih loh, tapi pendapatan kotor. 27,5% dari pendapatan kotor. Itu besar banget. Iya, dan yang bikin orang geleng-geleng kepala, pengurangan ini bisa terus dilakukan tahun demi tahun tanpa batas waktu. Bahkan jauh setelah biaya asli pengeboran sumur itu sudah lunas dikurangkan lewat depresiasi biasa. Tunggu. Jadi bisa mengurangi pendapatan, padahal modalnya udah balik. Dan bisa terus-terusan. Ada contoh ekstrimnya nggak sih? Ada banget. Sumber kita nyebutin satu kasus pengusaha minyak. Pendapatannya selama 5 tahun itu 14,3 juta dolar. Tapi pajaknya total cuma 80 ribu dolar. 80 ribu dari 14 juta. Itu kan berapa persennya itu? Kecil banget. Sekitar 0,6%. 0,6%, rendah sekali memang. Alasannya klasik, untuk kompensasi risiko tinggi eksplorasi minyak dan gas, kan nggak selalu nemu. Terus, demi menjaga keamanan pasukan energi nasional, itu argumennya. Tapi lawannya bilang, ini sih bukan fungsi pajak normal, ini namanya subsidi besar-besaran buat satu industri lewat jalur pajak. Cuma dibungkus aja jadi aturan pajak. Lobby industrinya pasti kuat banget ya. Super kuat. Sampai-sampai bahkan Presiden Kennedy pun waktu itu nggak berani mengusulkan penghapusannya dalam rencana reformasi pajaknya yang ambisius itu. Padahal dia menutup banyak celah lain. Wow. Oke, itu celah buat industri besar ya. Kalau buat orang biasa atau bisnis kecil, ada nggak sih celah sehari-hari gitu? Misalnya soal biaya perjalanan dan hiburan, atau travel and entertainment, TNI? Ada. Dan ini juga punya sejarah yang menarik. Selama puluhan tahun ada yang namanya Cohen Rule. Ini dari kasus pengadilan tahun 1930. Aturan ini unik. Intinya, aturan ini mengizinkan orang mengklaim biaya bisnis berdasarkan estimasi yang masuk akal. Bahkan kalau nggak punya bon atau bukti rinci. Asal bisa diperkirakan aja gitu. Wah, enak dong. Nggak perlu ngumpulin bon. Pasti banyak yang manfaatin ya. Tentu saja, ini jadi pintu lebar buat klaim biaya yang digelembungkan. Makanya aturan ini akhirnya diperketat tahun 1963. Harus ada bukti sekarang. Terus masalahnya selesai dong? Nggak juga, pengetatan ini malah melahirkan kerumitan baru. Contohnya aturan soal fasilitas hiburan kayak kapal pesiar, yacht, atau pondok berburu. Gimana caranya Anda membuktikan kalau yacht itu dipakai lebih dari 50% waktunya untuk urusan bisnis, biar biayanya bisa dikurangkan? Iya juga ya. Susah pasti pembuktiannya. Masa diajak rapat di tengah laut terus? Bisa dibayangkan betapa repot dan absurdnya pembuktian itu. Ujung-ujungnya jadi area abu-abu lagi. Bener juga ya. Ini nunjukin lagi kalau reformasi pajak itu susah banget. Setiap mau diperketat, pasti ada yang protes. Atau malah jadi lebih rumit ya. Persis. Contohnya pas mau ngetatin aturan TNI ini, katanya sampai ada ancaman protes yang bisa menghentikan pacuan kuda Kentucky Derby yang terkenal itu. Saking banyaknya kepentingan yang terkait sama biaya hiburan ini. Waduh, sampai segitunya? Satu lagi area yang sering disorot, charitable deductions atau potongan pajak untuk sumbangan amal. Tujuannya kan mulia ya, mendorong orang beramal. Tapi ini juga bisa diakali. Diakali gimana? Misalnya gini, Anda punya saham, beli dulu murah, sekarang nilainya naik tinggi banget. Nah, Anda jual saham itu ke katakanlah universitas atau lembaga amal, tapi seharga modal awal Anda. Selisih antara harga pasar yang tinggi sama harga jual Anda yang rendah itu bisa Anda klaim sebagai sumbangan amal. Jadi Anda dapat potongan pajak, padahal mungkin niat utamanya bukan murni amal. Oh, jadi kayak manipulasi fiskal berkedok amal gitu ya? Bisa jadi begitu. Ini memunculkan pertanyaan soal etika dan bagaimana hukum pajak bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang mungkin nggak sepenuhnya sejalan dengan semangat awalnya. Jadi kesimpulannya sistemnya rumit, penuh celah hukum, tapi kok anehnya katanya hukum pajak AS ini termasuk yang paling dipatuhi di dunia. Agak kontradiktif ya kedengarannya?
Iya, ini salah satu keunikannya lagi. Memang agak paradoks. Ada beberapa faktor sih yang disebut-sebut. Pertama, dan ini mungkin paling penting, sistem pemotongan langsung withholding yang sangat luas. Gaji Anda itu udah dipotong pajak sebelum Anda terima uangnya. Jadi nggak ya kesempatan buat lupa bayar. Ah, iya bener juga. Dipotong di depan ya? Kedua, penegakan hukum oleh IRS Internal Revenue Service yang relatif efektif. Mereka punya sistem komputer canggih yang waktu itu dijuluki Monster Martinsburg yang bisa mencocokkan data laporan dari perusahaan sama laporan dari individu. Jadi ketahuan kalau ada yang nggak lapor. Monster Martinsburg. Serem juga namanya. Ketiga, mungkin ada juga faktor budaya ya, patriotisme atau sekedar kebiasaan turun-temurun buat bayar pajak. Sulit diukur sih yang ini. Menariknya lagi, biaya untuk memungut pajak di AS ini relatif murah loh dibanding negara lain. Cuma sekitar 44 sen per $100 pajak yang berhasil dikumpulkan. Efisien berarti? Sempat ada era di awal 60-an, di bawah komisioner namanya Mortimer Kaplan, yang pendekatannya agak beda ya. Dia fokus ke kepatuhan sukarela. Gimana tuh maksudnya? Betul. Kaplan ini figurnya menarik. Dia mencoba menggeser fokus IRS dari sekedar menangkap pengelap pajak ke arah mendorong kepatuhan sukarela. Argumennya, 97% pajak itu toh datangnya dari orang yang bayar sukarela. Meski ya karena ada sistem withholding tadi ya. Sisanya yang 3% baru hasil dari penegakan hukum, audit dan sebagainya. Jadi lebih baik fokus ke mayoritas yang patuh ini. Tapi seberapa sukarela sih kalau tetap ada ancaman audit dan denda kalau nggak bayar? Nah itu dia pertanyaannya. Mungkin lebih tepat disebut kepatuhan yang dipermudah atau didorong. Chaplin sendiri orangnya unik, penuh semangat dan punya selera humor. Dia pernah bilang pas perayaan 50 tahun pajak penghasilan, IRS itu nggak dapat kue ulang tahun. Ada-ada saja komisionernya. Terus soal kekuasaan komisioner IRS sendiri, katanya besar ya dalam menafsirkan undang-undang pajak yang dibuat Kongres. Sangat besar. Kongres itu sering membuat UU pajak yang garis besarnya saja atau kadal ambigu. Nah, komisioner IRS inilah yang punya wewenang menerbitkan peraturan detail untuk pelaksanaannya di lapangan. Ini krusial banget. Ini bisa dilihat dari dua sisi. Ada yang bilang ini bikin komisioner jadi kayak penguasa absolut di dunia pajak. Bisa nentuin aturan seenaknya. Tapi sisi lainnya, Ada juga pakar kayak Jerome Hellerstein yang berpendapat sebaliknya. Dia bilang fleksibilitas ini justru bagus, menciptakan semacam ketidakpastian yang sehat. ketidakpastian yang sehat. Maksudnya? Maksudnya karena aturannya nggak 100% kaku dan bisa ditafsirkan, ini bikin hukum pajak nggak gampang diobok-obok atau dicari celahnya habis-habisan oleh para ahli pajak demi keuntungan klien mereka. Jadi ada ruang buat IRS menyesuaikan diri. Oke. Ini semua menarik banget. Jadi kalau kita rangkum nih ya, sistem pajak penghasilan federal AS ini super rumit, penuh kontradiksi, celah hukum di mana-mana, tapi anehnya cukup dipatuhi, dan susah banget direformasi. Jadi apa artinya ini semua buat kita? Apa mungkin sistem kayak gini diperbaiki? Kenapa sih reformasi itu susah banget? Tapi bikin rumit. Tapi di sisi lain, kerumitan yang datang dari celah hukum kayak capital gains atau depletion itu malah sering melayani ketidakadilan kan? Terus kenapa celah-celah yang jelas-jelas menguntungkan segelintir orang ini bisa awet bertahun-tahun? Nah, Philip Stern dalam bukunya The Great Treasury Raid yang juga dikutip di Business Adventures, dia punya analisis menarik. Ada beberapa sebab katanya. Pertama, lobby dari kelompok kepentingan yang diuntungkan itu super kuat dan terorganisir. Kedua, kekuatan pro-reformasi itu biasanya lemah, tercerai-berai, dan nggak punya sumber daya sebesar kelompok lobby tadi. Ketiga, dan ini mungkin yang paling menyedihkan, publik sering nggak peduli. Kenapa? Karena topiknya dianggap terlalu teknis, rumit, dan membosankan. Stern sampai bilang ini kayak kulit gajah yang nggak tembus oleh perhatian publik. Jadi politisi nggak merasa ada tekanan kuat dari pemilih buat reformasi. Jadi karena rumit, orang malas mikirin. Akhirnya yang berkepentingan bisa terus main di situ ya. Ironis banget. Padahal visi ideal para reformis, UU pajak yang simpel, singkat, tarif relatif rendah, sedikit banget pengecualian itu kan? Mirip banget sama kondisi pajak tahun 1913 pas pertama kali dibuat kan? Iya, jadi kayak muter balik ke titik awal lagi ya. Impiannya kembali ke sederhanaan awal. Bisa dibilang begitu. Sebuah ironi, sejarah yang menarik dan mungkin sedikit menyedihkan. Jadi teman-teman, kita sudah menjelajahi dunia pajak penghasilan federal AS yang penuh lika-liku ini ya.
mulai dari pengaruhnya yang dalam banget ke semua aspek kehidupan, sifatnya yang kontroversial, sejarahnya yang naik turun tarif dan aturan, labirin celah hukumnya yang bikin pusing kepala, sampai tantangan abadi soal kepatuhan dan reformasi. Ya, dan memahami keunikan serta sejarah ini bukan cuma penting buat Anda yang mungkin tinggal di AS atau berbisnis di sana. Ini membantu Anda memahami konteks di balik banyak perdebatan ekonomi dan politik global yang sering kita dengar. Plus, siapa tahu bisa memberi perspektif baru dalam mengelola keuangan pribadi Anda dimanapun Anda berada. Ini jelas bukan cuma soal tanggal 15 April atau tanggal jatuh tempo bayar pajak lainnya. Ini soal struktur fundamental ekonomi modern. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran terakhir dari sumber kita, Business Adventures, yang cukup provokatif nih untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Disebutkan bahwa pemotongan pajak besar tahun 1964 yang menurunkan tarif puncak dari 91% ke 70%, itu ternyata punya efek samping yang menarik, mengurangi minat atau insentif bagi orang super kaya untuk repot-repot memakai celah hukum yang rumit. Kenapa begitu? Karena dengan tarif yang lebih rendah, imbalan atau keuntungan finansial dari usaha menghindari pajak itu jadi kurang sepadan dengan kerumitan dan risikonya. Nah, pertanyaannya jadi begini. Apakah ini berarti ada hubungan yang hampir tak terhindarkan antara tarif pajak marginal yang sangat tinggi dengan munculnya kerumitan dan celah hukum sebagai pasangan abadinya? Seolah-olah tarif yang terlalu tinggi itu justru mendorong lahirnya celah-celah hukum sebagai jalan keluar, menciptakan siklus tanpa akhir. Tarif tinggi, lalu muncul penghindaran dan celah, lalu ada upaya reformasi yang sering gagal, lalu mungkin tarif tinggi lagi suatu saat, dan seterusnya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Apakah kerumitan itu memang harga yang harus dibayar untuk tarif pajak yang tinggi? Atau bisakah kita punya keduanya? Tarif progresif yang adil dan sistem yang relatif sederhana. Menarik untuk direnungkan nih.